Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini adalah kenapa saya berpatokan pada protein kasar 17% teman-teman ya. Artinya tidak lebih banyak dari 7,1% PK-nya yang saya aplikasikan dalam kandang saya ini, dalam farm saya ini. Kenapa seperti itu? Nanti coba akan saya jelaskan untuk teman-teman semua. Semoga nanti mudah dipahami yang saya videokan ini. Begini ya teman-teman, sebelum ke pokok pembahasannya, memang teman-teman ya, kebanyakan peternak itu berfokus pada protein. Misalkan ambil contoh, saya tanya ke teman, pakannya apa Pak? Proteinnya itu ketemu berapa? Kalau enggak bagus kan nanti, kalau proteinnya enggak tinggi nanti kan bebeknya lama tumbuhnya. Kebanyakan kan seperti itu. Pertanyaan umum yang terjadi pada peternak itu, proteinnya berapa, seperti itu ya teman-teman ya. Karena memang angka protein ini penting sekali untuk pembesaran bebek pedaging ini teman-teman ya. Artinya juga jangan terlalu rendah, juga jangan terlalu tinggi, tapi ambil yang tengah-tengah saja teman-teman. Ambil yang tengah-tengah supaya untung kita itu bisa maksimal, supaya pertumbuhan bebek kita bisa maksimal, FCR-nya bagus, kemudian BW-nya itu juga bagus, besar, berbobot. Itu kan tujuan kita mencari protein yang besar dalam sebuah pakan campuran ini. Tapi teman-teman juga perlu mengetahui ya, bahwa kita kalau misalkan ingin menaikkan angka protein kasar, misalkan dari 16 kita jadikan ke 16,1, itu membutuhkan biaya yang banyak loh teman-teman ya. Kalau kita hitung itu dari 16 ke 16,1% PK-nya itu, uang yang kita keluarkan untuk meningkatkan protein kasar ini naik 0,1%, itu biayanya besar teman-teman. Kalau untuk menaikkan protein itu besar. Dalam. Iya. Terus langsung ke pokok pembahasan ya teman-teman ya. Itu suara pesawat terbang ya teman-teman, itu war-war itu ya, itu pesawat terbang itu suaranya. Langsung ke pokok pembahasan soal kenapa Bapak menggunakan protein 17%, artinya berkutat di angka itu. Kok tidak 17,5 atau 17,18 seperti itu. Begini, saya jawab soal itu ya teman-teman. Kalau pakan campuran saya itu saya buat protein 17,5 atau 18%, perkiraan saya usaha pembesaran bebek pedaging saya ini untungnya akan sedikit, sulit untung, atau bahkan nanti bisa rugi kalau kita buat proteinnya 17,5 atau 18% dalam pakan campuran kita ini. Itu ya teman-teman, pahami itu. Jadi makanya saya mengambil tengah-tengahnya saja 17%.
Kalau misalkan saya naikkan itu hanya 17,1. Naik 0,1 itu biaya yang kita gunakan untuk menaikkan 0,1 itu sudah lumayan teman-teman ya. Dalam perhitungan saya sudah lumayan. Lumayan mahal maksudnya. Jadi itu ya teman-teman alasan saya. Saya ulangi lagi. Kalau misalkan pakan campuran saya buat 17,5% ataupun 18%, kemungkinan rugi itu sangat banyak. Kemungkinan rugi dalam pembesaran saya itu sangat banyak karena biayanya tinggi di pakan. Kalau kita menggunakan protein 17,5 sampai 18%, sulit untung. Itu potensi rugi sangat banyak kalau kita menggunakan protein sebesar itu ya teman-teman ya. Makanya saya hanya mencari tengah-tengahnya saja 17%. Artinya angka tersebut, angka 17 itu menurut saya sudah ideal untuk bebek pedaging ini ya teman-teman ya. Buktinya apa? Buktinya di farm saya 38 hari, 39 hari sudah mencapai rata-rata 1,9 1,98 1,96 kg rata-ratanya BW-nya. Seperti itu di umur 38 hari, 39 hari. Tergantung dari bibit yang kita pakai. Seperti itu. Itu ya teman-teman jawaban saya. Semoga ini bisa dimengerti untuk teman-teman semua bahwa kalau kita mencetak pakan campuran yang proteinnya 17,5 ataupun 18, kita sulit untuk mendapatkan untung. Potensi rugi sangat besar, seperti itu. Begitu teman-teman ya, analisa saya soal protein kasar ini. Karena memang protein kasar ini sangat penting sekali untuk proses pertumbuhan bebek, untuk proses pembentukan bobot yang berbobot banyak itu sangat penting protein ini. Maka dari itu kita peternak harus jeli soal ini ya teman-teman ya. Jeli soal ini khususnya untuk pemula. Kalau untuk yang sudah senior saya kira ini sudah hafal di luar kepala ya teman-teman ya. Kalau sudah ternak bebek lama itu saya kira sudah mengerti akan hal ini. Akan hal ini sudah mengerti. Ini yang pemula saja, yang pengen belajar, mungkin channel saya ini bisa dipertimbangkan untuk apa ya? Untuk dipelajari atau dipahami seperti itu. Namun demikian saya di sini tidak bermaksud untuk mengajari ataupun menggurui ya teman-teman ya. Saya di sini sharing saja pengalaman saya yang sudah terjadi dalam kandang saya ini. Seperti itu. Soal teman-teman yang pemula itu, pemula atau yang baru memula, yang mau akan memulai ternak bebek itu silahkan belajar di banyak tempat, di banyak orang. Nanti teman-teman bisa sharing ilmunya, mana yang sekira-kira cocok dengan teman-teman diambil, mana sekiranya yang baik diambil dan disaring, yang nggak usah, yang nggak baik yang nggak usah diambil, seperti itu. Lalu dipadukan di apa ya? Artinya ilmu dari peternak A kita padukan dengan peternak B, nanti hasilnya bagaimana? Seperti itu loh teman-teman ya. Jadi disaring mana yang baik menurut teman-teman semua, menurut di kandang semua. Karena pakan campuran di kandang saya belum tentu nanti cocok di kandang teman-teman semua. Karena juga berpengaruh terhadap cuaca, berpengaruh terhadap apa? Ketinggian, hawa dingin, panas, itu juga berpengaruh teman-teman ya, berpengaruh. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat
dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mencampur pakan campuran yang bagus, yang berkualitas, yang nanti kalau panen bobotnya banyak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.